Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Sanugraha dari kelas Jurnalistik 1B dengan nomor NIM 12513000043. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Khulafa Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapat petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafa Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khulafaur Rasyidin pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 634 Masehi atau di saat usianya masih 63 tahun. Memiliki nama asli Abdullah bin Abi Kuhafa Atimi. Abu Bakar, Bapak Pemagi sebagai julukannya, dan As-Siddiq selalu membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, kaum Ansar berkumpul di Syakifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin baru dan sempat mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Mendengar hal itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari kaum Muhajirin datang untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan itu, Abu Bakar menjelaskan bahwa kepemimpinan sebaiknya dipegang oleh kaum Quraisy, sebagaimana sabda Rasulullah. Dan pendapat itu diterima demi persatuan umat Islam. Akhirnya, Umar membayat Abu Bakar diikuti oleh seluruh umat Islam, sehingga Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadi khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, tantangan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar itu ada pertama kelompok yang murtad, terus juga ada nabi palsu seperti Musailamah al-Kahzab dan sebagainya, ada pembangkang zakat, dan ada ancaman Romawi dan Persia. Nah, selain ada tantangannya, ada juga pencapaian yang dicapai pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu ada perang Riddah. Itu memerangi para orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang. Terus memulai ekspansi ke utara, yaitu Romawi dan Persia. Namun beliau wafat saat belum selesai misi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pengumpulan Al-Quran. Nah, dia membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, prestasi pada masa Abu Bakar yaitu meluaskan wilayah Islam ke Persia, Syam, dan Mesir. Membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan, dan mencetuskan penanggalan Hijriah. Nah, selanjutnya itu ada pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menjadi Khulafaur Rasyidin pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Ia lahir pada 583 Masehi dan masuk Islam pada tahun kelima kenabian. Beliau wafat pada 23 Hijriah atau 644 Masehi karena ditikam oleh Abu Lulu saat sholat subuh. Julukan Al-Faruq atau Sang Pembeda diangkat menjadi khalifah melalui wasiat Abu Bakar dan musyawarah. Pencapaian pada masa Umar bin Khattab yaitu ekspansi wilayah, administrasi negara, lembaga kehakiman, kebijakan sosial ekonomi, dan kalender Hijriah. Nah, tantangan pada saat itu ada ancaman eksternal, yaitu dari Romawi dan Persia yang menolak kekuatan Islam. Terus ada keragaman wilayah baru seperti etnis dan dikelola dengan toleransi. Nah, terus ada administrasi besar. Jadi perlu sistem pemerintahan yang mengatur. Nah, terus ada potensi konflik internal. Nah, itu ditangani dengan ketegasan dan pengawasan pejabat. Nah, terus ada prestasi pada masa Umar bin Khattab, yaitu ada menjelaskan menjadikan Islam kekuatan global setara imperium besar, meletakkan fondasi pemerintahan Islam, menjadi teladan adil dan sederhana, terus mengokohkan persatuan umat di
wilayah luas dan beragam. Nah, selanjutnya itu ada pada masa Utsman bin Affan, yaitu pada 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nah, Utsman bin Affan lahir pada 576 Masehi di Taif atau 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Zunnurain, pemilik dua cahaya adalah julukannya karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sifat Utsman yang pemalu, dermawan, sopan santun, bersih jiwanya. Beliau juga memiliki 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Saat proses pengangkatan menjadi khalifah dilakukan musyawarah bersama 6 sahabat yang ditunjuk Umar. 6 sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Musyawarahnya itu tuh dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf dan mayoritas memilih Utsman memimpin selama 12 tahun. 6 tahun pertama maju dan damai, 6 tahun berikutnya penuh fitnah. Nah, pencapaiannya pada masa Utsman bin Affan yaitu kodifikasi Al-Quran, menghasilkan Mushaf Utsmani. Terus ada ekspansi wilayah, perluasan ke Tabarisan, Khurasan, Armenia, Afrika Utara, Rai, Azerbaijan, Siprus, serta membentuk Angkatan Laut pertama. Terus membangun pembangunan dan administrasi, memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, membangun gedung pemerintahan dan mahkamah, mengembangkan pertanian dan mendirikan polisi perbatasan. Tantangannya itu ada di yang pertama, tuduhan nepotisme, yaitu pengangkatan kerabat sebagai pejabat. Ada Muawiyah, Marwah, dan lain-lain. Provokasi politik yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba sehingga memicu pemberontakan. Dan terakhir itu sikap Utsmannya sendiri, yaitu lembut, sabar, menghindari kekerasan, dan memiliki musyawarah. Nah, warisan dari Utsman ini ada Mushaf Utsmani sebagai standar bacaan saat ini, ekspansi dan armada laut mengukuhkan kekuatan Islam, teladan sifat dermawan, sabar, dan cinta perdamaian. Nah, yang terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib. Dia menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini sebagai khalifah terakhir, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali terkenal dengan kecerdasan dan keberaniannya. Ali lahir pada 12 Rajab tahun 30 Gajah, yaitu sekitar 600 Masehi, dari keluarga Bani Hashim. Prestasi yang dimiliki Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan ilmu bahasa, dan pada bidang pembangunan. Selanjutnya ada pada perkembangan dan kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Damaskus, Sunnah. Pada masa ini Islam memiliki perkembangan yang pesat, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, seni maupun budaya. Namun di balik kejayaan tersebut terdapat pula faktor internal seperti kesenjangan sosial dan konflik politik, serta faktor eksternal berupa perlawanan oposisi dan yang akhirnya melemahkan pemerintahan dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd Syam, kakek Abu Sufyan. Di zaman itu Makkah memiliki dua suku besar, yaitu Bani Hashim, Rasulullah dan Ali, dan Bani Umayyah, Muawiyah dan Utsman. Konflik besar muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ketika Muawiyah yang saat itu sedang menjabat sebagai gubernur Damaskus menuntut Khalifah Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Perselisihan ini menjadi awal lahirnya dinasti Umayyah. Puncak perselisihan Ali dan Muawiyah adalah terjadinya perang Siffin pada 657 Masehi. Dalam perang tersebut, pasukan Muawiyah hampir kalah dan Amr bin As
selaku penasihatnya mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai seruan perdamaian. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan beralih kepada Hasan bin Ali, namun hanya sebentar karena Hasan memilih berdamai dengan Muawiyah. Kesepakatan ini membuat umat Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah. Pada tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi menjadi pemimpin tunggal dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Ia juga memperkenalkan sistem pewarisan kekuasaan kepada anaknya, Yazid, sehingga dimulailah dinasti Islam pertama yang bersifat turun-temurun. Pada masa dinasti Umayyah, wilayah Islam sangat meluas, mulai dari Spanyol bagian barat hingga India bagian timur. Kemajuan ini terjadi dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, arsitektur, administrasi pemerintahan, dan kebudayaan. Kemunduran dinasti Umayyah terjadi karena berbagai faktor, antara lain kesenjangan sosial antara bangsa Arab dan non-Arab, konflik internal yang melemahkan stabilitas pemerintah, serta munculnya gerakan oposisi Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan juga menyulitkan kontrol pemerintahan. Akhirnya, dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi. Selanjutnya ada pada perkembangan dan kemunduran Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri berdiri pada tahun 750 Masehi. Setelah berhasil menggulingkan Bani Umayyah yang dianggap korup, tidak adil, dan memihak bangsa Arab. Gerakan ini mendapat dukungan dari kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali, bagian dari non-Arab, terutama Persia, yang merasa tertindas. Gerakan tersebut dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah, keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. 3 wilayah utama yang menjadi pusat pergerakan Abbasiyah yaitu Humaimah, Kufah, dan Khorasan. Setelah kemenangan besar di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Al-Abbas dilantik sebagai khalifah pertama pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Sejak saat itu, pusat pemerintahan berpindah ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat politik dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Perkembangan pada dinasti Abbasiyah itu terdiri dari ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi, filsafat, kedokteran, seni dan arsitektur. Nah, kemunduran dinasti Abbasiyah sendiri terjadi pada penyebab internal, yaitu perebutan wilayah kekuasaan, lemahnya kepemimpinan, gaya hidup mewah dan penguasa. Selain itu, wilayah terlalu luas membuat pemerintah sulit dikendalikan. Muncul dinasti-dinasti kecil yang independen. Selanjutnya ada ekonomi yang melemah, banyak pemberontakan dan biaya militer yang besar. Lalu ada faktor eksternalnya, yaitu tekanan perang salib dan serangan Mongolia. Titik baliknya pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, menandai berakhirnya kejayaan Abbasiyah. Nah, yang terakhir ada perkembangan dan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Penaklukan Andalusia dimulai dari Tarif bin Malik yang menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa dengan sekitar 500 pasukan menggunakan 4 kapal. Penyerbuan ini berhasil tanpa perlawanan yang berarti, dan Tarif kembali membawa banyak harta rampasan. Pada tahun 711 Hijriah, Musa bin Nusair mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Tariq bin Ziyad untuk menyerbu Spanyol. Didorong keberhasilan Tarif dan konflik internal kerajaan Visigoth, pasukan Islam berhasil menguasai Gibraltar atau Jabal Torik dan kota-kota utama seperti Cordova, Granada, dan Toledo sebagai ibu kota kerajaannya. Keberhasilan ini didukung oleh faktor eksternal, yaitu kondisi Spanyol yang buruk di bawah penguasa Visigoth yang intoleran dan menindas warga non-Kristen, menyebabkan kemiskinan, kesengsaraan, dan konflik politik. Perpecahan dalam kerajaan Visigoth antara Raja Roderick dengan keluarga Witiza dan Ratu Julian mengakibatkan sebagian pihak meminta
bantuan umat Islam untuk menggulingkan Roderick. Ratu Julian bahkan memberikan bantuan kapal untuk penyerbuan ke Andalusia. Perkembangan dan pembangunan pada masa ini yaitu pembangunan kota-kota megah seperti Alcocer, Al-Khabir, Rusafat, dan Masjid Jami Cordova dibangun sekitar tahun 786 Masehi sampai sekarang. Pembangunan kota satelit Al-Zahra di pegunungan Sierra Monera pada tahun 936 Masehi dengan fasilitas masjid, danau, taman hewan, pabrik senjata, dan pabrik perhiasan. Selanjutnya pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama pertanian. Tanaman yang bernilai jual seperti ceri, apel, delima, pisang, kapas, dan sutra. Selanjutnya ada di perdagangan. Dengan melemahnya armada Bizantium di wilayah tersebut, kota-kota seperti Sevilla dan Cordova menjadi pusat produksi dan perdagangan internasional. Selanjutnya ada perkembangan intelektual. Selama lebih dari 7 abad di Spanyol, umat Islam mencapai kejayaan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Karya ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Al-Zarqali, Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd, dan Ibnu Sina diterjemahkan oleh sarjana Eropa di Toledo, menjadi dasar kebangkitan intelektual Barat. Selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan. Di astronomi ada Al-Khawarizmi, di matematika ada Al-Khawarizmi dan Nasawi, di filsafat ada Al-Kindi, di kedokteran ada Ibnu Sina, dan sastra ada karya-karya sastra seperti Al-Iqdi, Al-Farid. Sejarahnya dari Ibnu Khaldun. Runtuhnya Islam di Andalusia terjadi karena pertama, konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, dan tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan yang terakhir itu keterpencilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.